Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian masih semangat dan tetap semangat dalam belajar meskipun ya sampai hari ini si COVID belum juga nyah di negeri ini. Ya, dan pada video kali ini akan ada materi pembelajaran tentang dasar pemeranan teater modern. Ini merupakan salah satu dari dua materi terakhir yang akan kita pelajari pada semester ganjil ini. Harapannya kalian akan lebih fokus untuk persiapan dalam menghadapi ulangan semester ganjil yang akan dilaksanakan awal-awal bulan Desember nanti. Ya, silakan tonton dan simak videonya sampai habis biar pengetahuan kalian tentang materi ini semakin lebih baik. Ya, gimana? Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Oke guys, let's rock. Tuhan tidak pernah berpihak pada yang kalah. Maaf, Bukan pada siapapun, hanya pada manusia. Iya mas, kau heran? Aku pribumi. Memang, aku lebih berhak mengatakan diriku Indo. Tetapi, aku lebih mencintai dan mempercayai Mama. Sekali dalam hidup, biarlah aku suapi suamiku. Kau akan menjadi sahabat kami berdua. tidak ada hubungannya dengan seni lukis. Hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk mengisi hidup. Dari pembaca-pembaca Melayu yang buta huruf dan tahu, tergerak perasaan mereka, tersinggung perasaan keadilan mereka, Mika. Apa Mama tidak bilang pada mereka? Mereka telah merampas hak istriku. Bagi dia, tidak ada yang lebih agung daripada menjadi orang Eropa. Mereka mengancam hendak membawa persoalan ini pada mahkamah agama Islam. Anakku tidak boleh dijual oleh siapapun. Secepatnya dia akan dibawa ke laut setiap dia Protes. memprotes. Lebih dari itu, menyangkal. Semakin Badara Kala menyorong kami berpisah, semakin aku sadar. Aku sungguh sangat mencintainya. Olah teater non-tradisional atau teater modern merupakan jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sumber cerita teater modern ini berasal dari kejadian sehari-hari. Teater modern memiliki beberapa unsur pemeranan seperti lakon, penokohan, dan perwatakan, unsur tubuh, unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, dan unsur musikal. Pertama adalah olah tubuh. Pemeran sebagai elemen penting dalam sebuah pementasan seharusnya dapat menguasai tubuh, emosi, dan intelektualnya. Penguasaan tubuh sangat erat dengan olah tubuh, yaitu bagaimana mendayagunakan organ tubuh untuk mencapai kekuatan, kelenturan, ketahanan, dan keterampilan tubuh sehingga mampu menciptakan setiap gerakan yang dibutuhkan dalam pementasan. Latihan olah tubuh ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu peregangan atau pemanasan, inti, dan pendinginan. Olah tubuh bisa juga dikatakan senam. Sangat perlu dilakukan sebelum kita mengadakan latihan atau pementasan. Dengan berolah tubuh, kita akan mendapat keadaan atau kondisi tubuh yang maksimal. Selain itu, olah tubuh juga mempunyai tujuan melatih atau melemaskan otot-otot kita supaya elastis, lentur, luwes, dan supaya tidak ada bagian-bagian tubuh kita yang kaku selama latihan-latihan nanti. Latihan olah tubuh dibagi menjadi 3, yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan. Yang pertama adalah latihan pemanasan. Pemanasan atau peregangan atau warming up yaitu gerakan bagian tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot secara bertahap. Yang kedua adalah inti. Olah tubuh inti merupakan rangkaian pokok dari gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Tulang belakang seorang pemeran memiliki kedudukan yang sangat penting karena pose tubuh yang diciptakan oleh pemeran bergantung pada kelenturan tulang belakangnya. Yang ketiga adalah pendinginan.
Pendinginan atau peredaan yaitu rangkaian pendek gerakan latihan yang bertujuan untuk mempertahankan penambahan sirkulasi yang ringan dan menggunakan kehangatan tubuh dan memberikan kesempatan otot-otot untuk mengambil manfaat latihan. Yang kedua adalah olah suara. Unsur dasar dari bahasa lisan adalah suara dan prosesnya adalah suara dijadikan kata dan kata-kata disusun menjadi frasa serta kalimat yang kesemuanya dimanfaatkan dengan aturan tertentu yang disebut gramatika atau paramasastra. Teknik olah suara terdiri dari yang pertama, pernafasan. Tempo pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Di dalam pementasan teater, pernapasan ini berhubungan dengan produksi suara. Yang kedua adalah diksi. Diksi berasal dari kata dictionary atau kamus, yaitu pemilihan kata untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat dan selaras. Bisa juga diksi diartikan sebagai kata-kata sebagai satu kesatuan arti. Tetapi dalam pelatihan ini, diksi atau diction dimaksudkan sebagai latihan mengeja atau berbicara dengan keras dan jelas. Latihan diksi berfungsi untuk memberi kejelasan suara dari kata yang diucapkan. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi atau intonation adalah nada suara, irama bicara, atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata sehingga tidak datar atau tidak monoton. Intonasi menentukan ada tidaknya antusiasisme dan emosi dalam berbicara. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi adalah hubungan antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Karena artikulasi adalah salah satu ekspresi gestur yang kompleks, latihan artikulasi adalah latihan tentang kejelasan bunyi suara yang dikeluarkan oleh organ produksi suara. Yang ketiga adalah olah rasa. Pelatihan olah rasa ditujukan pada penguasaan diri sendiri yang berhubungan dengan penguasaan intelektualitasnya. Pelatihan olah rasa ini berfungsi untuk pelatihan ekspresi diri ketika memainkan peran dalam sebuah pementasan. Yang pertama adalah konsentrasi. Pengertian konsentrasi secara harafiah berarti memusatkan pikiran pada sesuatu, sehingga dalam konsentrasi ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Tujuan dari konsentrasi ini adalah untuk mencapai kondisi kontrol mental maupun fisik di atas panggung. Yang kedua, imajinasi. Imajinasi adalah proses pembentukan gambaran-gambaran baru dalam pikiran di mana gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya atau mungkin hanya sedikit yang dialaminya. Imajinasi merupakan proses percobaan pemisahan pikiran dan digunakan untuk menciptakan teori-teori dan ide-ide berdasarkan fungsinya. Ide-ide ini dapat membawa kita ke dalam dunia maya dan selanjutnya jika ide tersebut memungkinkan dan fungsinya nyata, maka ide tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan. Yang ketiga adalah ingatan emosi. Ingatan emosi adalah salah satu perangkat pemeran untuk bisa mengungkapkan atau melakukan hal-hal yang berada di luar dirinya. Emosi adalah segala aktivitas yang mengekspresikan kondisi di sini dan sekarang dari organisme manusia dan ditunjukkan ke arah dunianya di luar. Emosi timbul secara otomatis dan terikat dengan aksi yang dihasilkan dari konfrontasi manusia dengan dunianya. Pemeran tidak menciptakan emosi karena emosi akan muncul dengan sendirinya, lantaran keterlibatannya dalam memainkan peran sesuai dengan naskah. Oke guys, sekian dulu untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kalian simak dari awal sampai akhir video ini akan berikan suatu pengetahuan yang baru yang akan menjadikan pemahaman kalian semua menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, tetap stay tune di channel ini untuk video pembelajaran lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.